Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 wala haula wala quwata illa billahil azim. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan dan menerangkan tentang hukumnya ghibah atau ngomongin orang. Ghibah atau ngomongin orang hukumnya ada 4. Satu, mubah. Kedua, haram. Ketiga, munafik. Keempat, murtad. Mubah, ngomongin orang atau ngegibah, ngomongin orang, hukum yang satu, mubah, boleh. Dalam arti boleh, tidak menyebut namanya. Oke, saya kupas sedikit tentang hadis Nabi. Dulu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada tetangga saya, Fulani, itu kalau malam ibadahnya sungguh luar biasa. Terus kalau siang kadang puasa. Tapi ya Rasulullah, sering menyakiti tetangganya dengan ucapannya." Apa jawabannya Rasulullah? Bagaimana itu ya Rasulullah, kata sahabat. Jawaban Rasulullah apa? Wanita tersebut tempatnya di neraka. Saya tidak membahas tentang wanitanya, tapi membahas tentang hukum yang tadi, ngomongin orang diperbolehkan. Kenapa? Rasulullah tidak mengerti, cuman tahu Fulani yang disebutkan oleh sahabat tadi, Fulani, karena wanita tersebut tempatnya di neraka karena menyakiti. Dan orang yang tadi yang bertanya itu kepada Rasulullah itu tidak dosa, maka hukumnya mubah. Karena tidak mengerti, tidak tahu yang dituju itu, yang diucapkan tidak menyebut merek lah bahasa sekarangnya itu, tidak nyebutin orangnya. Cuman dia menyebutin Fulani. Nah, itu mubah. Tidak ngerti orang yang istilahnya kedua belah pihaknya itu tidak mengerti orang yang dimaksud, orang yang dimaksud. Nah, itu mubah hukumnya. Kedua, haram. Haram itu nyebutin nama orangnya. Misalnya si A. Wah, si A itu suka minum-minuman. Terus kadang suka nyolong, suka. Nah, atau wah itu parah lagi, kalau punya kembalian gak dibalikin gini, kalau minjem gak dibalikin. Nah, nyebut nama si A. Nah, kalau si A tadi itu mendengar terus marah karena diomongin atau kesel, itu yang disebut haram. Hukumnya haram karena menyebut orang tersebut. Ketiga, munafik. Munafik tidak menyebut nama. Tidak menyebut nama, tapi yang diajak ngomong tuh mengerti, digiring ke mengerti. Contoh, ada orang, wah suka ini, kalau kembalian tuh suka nggak ambil, kadang juga suka ngomong ini orang aja yang diomongin, wah suka inilah ngomongin harta lah ini itu. Terus kalau ini intinya ngomongin kejelekin. Terus yang diajak ngomong tuh tidak mengerti karena tidak sebut siapa nanya. Ada. Masa kamu nggak tahu sih? Yang mana? Yang ngomong pertama tetap tidak mau nyebut supaya tadi tidak jatuh ke haram tujuannya. Itu masa kamu nggak tahu sih? Itu yang sering ini. Oh, yang punya mantu orang Bangkalan itu ya. Nah, itu dia sudah. Kok kamu ngerti? Nah, itu munafik. Tidak menyebut tapi membuat orang lain mengerti. Nah, itu hukumnya munafik. Ketiga, sekarang keempat, terakhir, murtad. Harus hati-hati ya. Tanpa banyak orang disadarin. Ngomongin orang, terus ngomong begini nih. Si A tadi itu minum-minuman, mabuk aja tiap hari. Kalau nggak dikasih duit ngamuk. Nah, tadi yang saya ngomong kayak gitu kan hukumnya haram kan? Karena kalau mendengar orang yang diucapkan tuh kesel atau marah, haram.
Tadi ngomongin ini memang udah haram awalnya nih ngomong. Terus datang orang dan datang memperingati, lu nggak usah, udah pagi-pagi udah ngomongin orang, nggak usah lah, janganlah, dosa, kata si ya tadi orang yang mendengar. Terus yang dia omong tadi tuh nggak terima, ngomongnya begini nih, enggak dosa, saya nggak dosa. Ya haram kalau nggak dosa. Ya enggak lah, orang memang bener dia suka minum, padahal dia kadang suka nyolong juga. Yang diucapkan memang benar, walaupun benar, tapi kalau yang mendengar tadi, orang yang dia omongin tadi mendengar sakit hati atau marah, itu yang disebut haram. Nah tadi yang jatuhnya yang saya sebut murtad. Nah murtad, kalau sudah ada yang ngasih tahu tadi nih, kamu ngomong itu dosa atau haram, dia bilang enggak, orang bener kok, saya ngomong apa adanya. Nah udah dikasih tahu, walaupun apa adanya kan udah memang jelas dosa atau haram. Nah dia nggak mau, jadi membenarkan, melangkai tidak mau, istilahnya mengubah hukum. Orang udah dikasih tahu bilangnya tidak, itu udah murtad. Nah saya cuma mengingatkan ya, sunnah Rasulullah, tiap habis wudhu dianjurkan membaca syahadat dan sholawat cukup 1 kali. Itu sunnah Rasul. Cuma apa? Supaya tidak kita istilahnya terhindar dari hal-hal yang tadi murtad tadi itu, kadang lupa, tidak tahu apa yang kita ucapkan, perbuatan kita sehari. Makanya dianjurkan tiap selesai wudhu, Rasulullah menganjurkan untuk selalu membaca syahadat dan sholawat. Kenapa dia Rasulullah menganjurkan membaca syahadat dan sholawat? Oke, syahadat satu, selalu mengupdate, mempertebal iman kita. Jadi kalau tiap habis wudhu kita membaca syahadat, update keimanan kita terupdate. Dan kenapa kok masih ada sholawat? Ya sholawat itu merefresh perbuatan kita, atau istilahnya barokah dari Rasulullah. Kalau tiap 1 kali aja habis wudhu, padahal udah dapat sunnahnya, dapat barokahnya, dapat apalagi, padahal cuma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, habis wudhu sambil ngelap sambil bersin sedikit, udah lakukanlah itu juga refresh. Saya tidak terbayang kalau habis melakukan perbuatan yang tadi murtad terus meninggal, bagaimana nasib kita. Tolong ya, sangat mudah cuman baca syahadat dan sholawat habis wudhu, cuman itu aja, itu pun sunnah ya, sunnah Rasulullah. Kalau mau lebih lagi lebih bagus, habis baca syahadat sholawat tambah lagi ayat kursi 1 kali, itu bisa mengangkat derajat kita. Cukup sampai di sini ceramah dari saya dan penjelasan tentang ghibah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.